Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tabaqatus saniyah. Halaman berapa? Kemarin. Sekarang kemarin 26. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arab apa artinya, Dek? Itu ada dua artinya. Apa aja? Ada yang ada takdir, ada yang juga bahasa, dalam bahasa, terus dalam Secara lugawi dan secara ilahi. Secara lugawi apa artinya? Mendahirkan. Secara istilahi itu perubahan awal kalimat akhir kalimat dengan karena berbeda bedanya yang masuk kepadanya. Perubahan pada lafaz atau pada takdir. Apa maksud perubahan pada lafaz, Bang? Perubahan pada harokatnya. Contoh perubahan pada lafaz. Muhammadun Muhammad. Hadara Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Perubahan pada takdir maksudnya? Berubah tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Takdir. Ya maksudnya kenapa ditakdir? Alasan ditakdir ada tiga. Ya, ada karena istiskal berat, ta'zur, atau karena munasabah. Nah ini kita contoh. Watakulu, udah ketemu? Lanjutan yang kemarin. Kemarin kita berhenti awistighalil mahalli biharakatil munasabah kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim watakulu. Ada? Kalau nggak ketemu ulang dulu. Baca barisnya dari kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim watakulu dan engkau berkata, layyardal fata wal qadi wa gulami. Tidak relalah oleh pemuda itu, wal qadi dan tidak relalah oleh qadi itu, wa gulami dan tidak relalah oleh budakku itu. Lan huruf apa, Dek? Lan huruf nasab yang mudhari. Huruf nasab yang mudhari. Ada berapa Kak huruf nasab yang mudhari? 4. Apa aja? Lan kaita. Jadi lan huruf nasab salah satu kan? Ya roda fi'il mudhari mansub dengan lan. Tanda nasab fathah dia. Tanda nasab fathah. Cuma fathahnya mana enggak kelihatan? Takdir. Nah, kenapa ditakdir di sini? Alasannya apa? Uzur apa istiskal apa munasabat? Yarda. Radhiya yarda, fa'ila yaf'al. Mestinya fa'ila yaf'alu kan? Ini karena apa alasannya? Kenapa sakal? Berat di mananya berat? Apanya yang berat? Odor. Karena alif tidak menerima harokat. Jadi kita sebut begini, lan nurun nasab, yarda fi'il mudhari. Mansub dengan lan tanda nasab fathah, ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Lita'azurin. Karena uzur, alif. Ini walaupun tulisannya ya kan alif. Nggak ada titiknya ini. Ini alif kah? Walaupun bentuknya kayak ya, sebelumnya fathah, itu namanya alif. Ya, alif. Fi'il maksur ini. Kan ada isim maksur, ada fi'il maksur. Kalau di fi'il disebut fi'il maksur. Kalau di isim disebut isim maksur. Tidak ridhalah oleh fathah. Fathah fa'il. Fa'il ya. Fa'il tanda rafa. Mana dhammahnya? Iya, muqaddarah takdir. Kenapa ditakdirkan? Berat. Kenapa berat? Iya, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Dhammahnya enggak ditulis ditakdirkan. Alasan ditakdirkan? Berat. Apanya yang berat? Penyebutan dhammahnya. Kenapa berat? Lah. Itu. Uzur. Yang berat dia dan waw aja. Yang berat di waw dan ya. Ini bukan ya alif. Itu baru dianggap ya kalau sebelumnya berharokat kasrah fati. Ini kan fathah bacanya.
Berarti alif. Iya. Paham nggak? Sama. Ini uzur namanya. Wal qadhi. Waw ataf. Qadhi ataf kepada fathah. Ataf kepada marfu. Oh, Tanda rafa. oh, Dhamma. ini baru. Takdir. Alasannya Berat. berat. Sikal. Tak. Kita sebut sikal boleh. Istiskal juga boleh. Kemudian waw ataf. Gulami kita ataf kepada fathah juga. Fathah kan fa'il tadi. Berarti ataf kepada marfu. Marfu tanda rafa. Oh, Mana dhammahnya? Takdir. Di mana ditakdirkan? di. Ya di ujung ulami ditakdirkan. Ya, Biasanya disebut ditakdirkan sebelum ya mutakalim. Ya kan? Sabah. Karena munasabah sesuai. Mudhaf ulami ya dhamir mutasil pada mahal jar mudhaf ilaihi. Nah itu contoh takdir. Perhatikan di serius Jun. Wa taqulu dan engkau berkata, innal fata wa gulami la faizani. Sesungguhnya pemuda itu wa gulami dan budakku itu la faizani. Itu sungguh. La faizani sungguh dua orang yang beruntung. La faizani sungguh dua orang yang beruntung. Inna adik, huruf apa? Inna huruf nasab. Huruf taukid. Tugasnya nasab isim, rafa khabar. Al-fata isim inna. Isim inna mansub. Tanda nasab fatah. Mana fatahnya? Kenapa ditakdir? Uzur. Oke. Innal fatah. Perhatikan. Inna sudah ada isimnya. Khobarnya belum ada. Harus ada khobarnya. Waw huruf ataf. Gulami ataf kepada fatah. Kalimat yang kita ataf kepada isim inna jadi isim inna juga. Asalnya innal fata, inna gulami kan. Sesungguhnya pemuda itu, sesungguhnya budakku. Gulami ataf kepada fatah. Ataf kepada mansub. Mansub tanda nasab. Mana fatahnya? Takdir. Takdir. Kenapa? Munasabat. Karena isim yang dimutah kepada ya takalim. Kenapa ditakdirkan di gulami? Munasabat. Mutah gulami ya dhamir Asik. mutasil mabni di atas mana fatahnya? Sukun. Gulami. Yang kompak. Gulami mudhaf ya dhamir Asik. mabni di atas. Kenapa disebut mabni di atas sukun? Nah, akhirnya Karena nggak ada harokatnya. Pada mahal jar mudhaf pilih. ilaih. Lamnya lam ibtida namanya. Faizani khabar inna. Inna tadi tugasnya nasab isim rafa khabar. Berarti faizani kan rafa nih. Faizani khabar inna. Khabar inna rafa marfu. Tanda rafanya? Tanda rafanya apa? Bisa. Alif. Kenapa alif? Nah, sekarang Perhatikan artinya. Sesungguhnya pemuda itu dan budakku itu beruntung keduanya. ya. Faizani. Tanda rafanya apa? Baik. Kenapa? Tasniah. Sim tasniah. Mufradnya faidun. Tidak ada faiz. Namanya si faiz kan? Orang yang beruntung. Faiz. Faizun, faizani. Faza apa? Fi'il madinya faza yafudu. Qala yaqulu. Qaul. Faza yafudu fauz. Fauzan. Fauzan kan beruntung. Hujan. Dah, perhatikan. Ini tadi contoh rafa sudah, contoh nasab sudah. Sekarang contoh jar. Wa taqulu dan engkau berkata, martu bil fata wa gulami wal qadhi. Aku berpapasan dengan pemuda itu, dengan budakku dan dengan qadhi. Perhatikan. Ditakdirkan semua kan? Bukan semua ditakdirkan. Bi huruf jar. Fata majrur dengan bi tanda jar. Serah. Kasrah ditakdirkan. Karena Sabah. uzur. Perhatikan tadi. Fata di rafa juga ada. Layardal fata. Ya kan? Artinya isim maksur, rafa'nya ditakdir. Innal fata. Nasabnya ditakdir. Sekarang majrurnya bil fata ditakdir juga. Wa gulami wa ra'atah gulami atah kepada fata. Tah pada majrur tanda jar kasrah ditakdirkan karena munasabah. Mudhaf gulami ya dhamir mutasil pada maharja mudhaf ilaih sama. Wa ra'atah qadhi atah kepada fata juga. Tah pada majrur tanda jar kasrah ditakdirkan juga. Nah, Ini munasabah. yang mana? Munasabah. Qadhi. Qadhi bukan munasabah karena qadhi satu kalimat. Munasabah. Sesuai. Belum paham, kemarin nggak ikut. Nah ini. Begini.
Isim yang dimudhaf kepada ya mutakalim. Tahu yang mutakalim? Iya yang bermakna saya. Jadi iya itu domer. Dia baru sesuai sebelum dia harus kasrah. Jadi kalau ada ya itu harus Harus kasrah. Walaupun jadi fa'il tetap kasrah. Fa'il kan marfu. Tanda rafa'nya dhammah, tapi dhammahnya kita takdirkan. Enggak ditulis kan? Baiti, rumahku. Mistarati, penggarisku. Maktabi, mejaku kan? Semua isim yang kita mudhaf kepada yang mutakalim tetap kasrah. Mau jadi fa'il, mau jadi mubtada. Baiti wasi'un. Bermula rumahku itu luas. Kan baiti? Baiti mubtada. Marfu, tanda rafa, dhammah ditakdirkan. Kenapa? Karena menjaga harokat sesuai ya. Nah, karena sesuainya dengan yang mutakalim ya kasrah. Nah, itu Kak. Jadi gulami ini berarti kalimatnya dua. Gulam satu, ya satu. Kalau al-qadhi, memang satu kalimat itu. Simpail kan? Nah, dah. Apa yang nggak paham? Kesimpulannya, fama kana akhiruhu alifan ladzimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'addud. Maka bermulama. Nah, di sini isim. Maka bermulama yang adalah akhirnya ma itu alif. Kenapa kita baca alifan? Maf'ul siapa? Karena butuh kepada maf'ul? Enggak. Apa? Boleh juga kita bilang maf'ul karena, tapi jarang. Karena nggak disebut maf'ul lagi. Yang rafa kita sebut isim dia, yang nasab kita sebut khobar dia. Pamakana akhiru. Akhiru kita baca rafa, isim kana kan? Nah, yang satu lagi alifan berarti khobar kana. Nah, jadi nggak disebut maf'ul dia. Famakana akhiruhu alifan. Maka bermulama. Yang adalah akhirnya ma itu alif yang lazim. Maksud alif yang lazim, alif yang wajib. Selalu alif. Alif yang tetap. Musa selalu alif. Fatah selalu alif. Maka bermulama. Mas ini isim deh. Maka bermula isim-isim yang adalah akhirnya isim itu alifan lazimatan. Alif yang tetap. Tuqaddaru. Nah, itu ditakdirkan di atasnya ma itu di atasnya isim tadi, jami'ul harakati akan semua harokat. Litta'adzuri karena uzur. Penjelasannya, isim-isim yang akhirnya alif, isim maksur. Isim maksur yang kita udah kenal isim maksur, ketiga-tiga harokatnya ditakdirkan. Rafa'nya ditakdir, nasabnya takdir, kasrahnya juga takdir. Misalkan, isim maksur jadi mubtada, Musa mubtada, marfu, tanda rafa' dhammah. Mana dhammahnya? Ditakdir. Kenapa ditakdir? Uzur. Musa maf'ul misalkan. Maf'ul mansub tanda nasab fathah takdir karena uzur. Musa jadi mudhaf ilaih misalkan. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah ditakdirkan. Nah, selalu gitu. Nah, itu kalau isim yang akhirnya alif yang lazim. Wa yusammal ismul muntaha bil alifi maksuran. Dan dinamakan akan isim al-muntahi yang berakhir ianya isim dengan alif muntahi. Wa yusammal ismu dinamakan akan isim al-muntahi bil alif, isim yang berakhir dengan alif maksuran akan maksur. Nah, itu yang tadi. Jadi isim yang akhirnya alif namanya isim maksur. Mana contohnya? Mislul fatah. Demikian itu seperti mislul fatah, al-fatah isim maksur. Wal aso. Aso isim maksur. Perhatikan ini penting. Kadang-kadang tulisannya ya kan? Fatah. Kadang-kadang tulisannya alif kak. Aso. Kan alif tuh. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada alif di ujung atau ya, yang sebelumnya fatah itu isim maksur. Wal hija. Fatah pemuda. Asa tongkat. Wal hija akal. Akal pikiran hija. Isim maksur. Warraha. Batu giling zaman dulu. Batu giling. Warraha. Yang diputar sama kuda itu keledai kan. Nah, warridho, rela. Nah, itu semuanya isim maksur. Takwa, isim maksur. Husna, isim maksur. Laila, pakai ya. Nah, semua isim maksur. Itu dia harokatnya ketiga-tiganya ditakdirkan. Tanda rafa'nya dhammah takdir. Nasab fathah takdir.
Dah. Buka puasa jam berapa hari ini? 15 berapa? 11. Hah? Ada yang tahu itu 17. 11. Mana? Masih berapa menit lagi? Ngaji yang lama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana akhiruhu ya'an ladimatan tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lissiqali. Perhatikan. Dan bermulama. Maksudnya isim. Wa makana akhiruhu, dan bermulama yang adalah akhirnya ma itu ya yang tetap. Ya yang lazim. Selalu ya akhirnya. Tuqaddaru. Itu ditakdirkan di atasnya ma. Ad-dhammatu akan dhammah. Wal kasratu dan akan kasrah. Lissiqali karena berat. Ini penting banget. Makana akhiruhu. Isim-isim yang akhir isim itu ya. Isim mangkus. Isim mangkus. Ditakdirkan di atasnya akan dhammah dan kasrah. Jadi yang ditakdirkan dua aja, Kak. Dhammah dan kasrah. Fathahnya nggak ditakdir. Kenapa ditakdirkan dhammah dan kasrah listiqali? Karena berat. Jadi yang berat dia dhammah doang. Qadiyu berat. Qadiyi berat. Qadiyah nggak berat. Nah, itu. Jadi maksudnya begini, misalkan qadi. Misalkan qadi. Qadi mubtada, marfu, tanda rafa, dhammah, takdir. Rafa'nya ditakdir. Qadi maf'ul bih. Qadiyah maf'ul bih. Maf'ul bih masuk tanda nasab, fathah langsung. Bil qadi, bi huruf jar, qadi majrur dengan bi tanda jar, kasrah ditakdir. Jadi yang ditakdir dhammah dan kasrah. Fathahnya enggak ditakdir. Paham enggak? Paham enggak kira-kira? Ini wa yusammal ismul muntahi bil ya'i mangkusan. Ini cara baca kitab kuning, Kak. Perhatikan wa yusamma. Itu kan ada ya tuh. Ayahnya ada titik enggak? Wa yusamma. Ya di ujungnya ada titik enggak? Lihat di kitab enggak ada. Kalau yang enggak ada titik, di kitab gundul pasti sebelumnya harokatnya fathah, Kak. Enggak boleh kita baca wa yusammi ini. Karena ada ya, tapi ya-nya enggak ada titik. Itu selalu sebelumnya fathah. Kalau ya ada titik, sebelumnya kasrah. Perhatikan. Wa yusammal ismul muntahi. Muntahi. Ada titik enggak ayahnya? Ada kan? Muntahi kita baca. Jangan kita baca muntaha. Itu rahasianya. Jadi muntahi isim fa'il. Kalau muntaha isim maf'ul. Kalau bacanya muntaha, pasti ya-nya dibuang titiknya. Itu metode penulisan. Warraha, lihat di atas. Raha kan? Karena fathah sebelum ya-nya, berarti dia titiknya nggak ada. Al-fathah, titiknya nggak ada ya-nya semuanya. Hija, ya kan? Semuanya dihilangkan titiknya. Karena itu sebenarnya bukan ya, alif. Paham? Coba, apa tadi? Coba ulang, apa? Apa yang paham? Belum paham ya? Ada ya. Hah? Kalau Kalau ya bertitik, itu sebelumnya kasrah. Kalau ya nggak ada titiknya, seringnya sebelumnya fathah. Tapi ada pengecualian nanti. Nanti paham. Coba perhatikan barisnya. Coba perhatikan ya. Wa yusamma. Ada ya kan? Nggak ada titiknya kan? Yusamma kita baca, jangan yusammi. Wa yusammal ismul muntahi kita baca. Jangan muntaha. Dinamakan akan isim yang berakhir ya-nya isim dengan ya, mangkusan akan isim mangkus. Namanya isim mangkus. Isim mangkus. Wa tadharu alaihi fathatu, dan zahir di atasnya mangkus oleh fathah. Dan zahir di atasnya mangkus oleh fathah li khiffatiha, karena ringannya fathah. Jadi kalau isim mangkus jadi maf'ul, masuk tanda nasab fathah. Isim mangkus jadi isim inna. Isim inna masuk tanda nasab fathah. Innal qadiyah. Itu. Contoh lihat. Nahu al-qadiyah kan? Qadiyah kita baca. Ini contoh belum ada amelnya. Ini contoh isim mangkus. Kalau nasab qadiyah, wada'iyah. Perhatikan nih. Karena ya-nya ada titik kan? Da'i, da'iyah, ghaziyah. Nggak boleh kita baca ghaza. Tapi kalau ya-nya nggak ada titik, ghaza. Ini karena ada titik, ghazi. Ghaziyah, sa'iyah, atiyah, romiyah kan? Nah itu rumusnya. Nah, nanti paham lama-lama. Itu contoh isim.
Nah, ini yang ketiga, ini yang munasabat tadi yang dimudah kepada yang mutakalim. Wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi, dan bermulama isim maksudnya. Dan bermulama yang ada ianya mah itu dimudhafkan ila ya'il mutakallimi, kepada ya mutakalim, tuqaddaru, itu ditakdirkan di atasnya mah al harakatu, akan semua harakat, kulluha, seluruhnya harakat, lil munasabati, karena munasabah. Dan bermulama isim kana yang ada ianya isim itu dimudahkan, mudhafan khabar kana. Isim-isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Baiti, rumahku, masjidi, masjidku, mihfadati, tasku deh. Isim yang kita mudhaf kepada ya mutakalim, tuqaddaru alaihil harakah. Semua harokatnya ditakdirkan. Dhammahnya takdir, fathahnya takdir, jarnya takdir. Untuk munasabah. Misalkan, baiti dayyikun, rumahku sempit banget. Baiti mubtada, marfu bil ibtida, tanda rafa dhammah ditakdirkan karena munasabah. Ya kan? Kita kasih inna baiti wasi'on lah, jangan taikah biar luas. Sesungguhnya rumahku itu luas. Inna rutaukid. Baiti isim inna, masuk tanda nasab fathah ditakdir. Ya kan? Nah, bi baiti. Aina anta? Oh, ana enggak boleh bi baiti. Fi baiti. Ana fi baiti, saya di dalam rumah. Fi huruf jar, baiti majrur dengan fi. Tanjayar kasrah ditakdirkan karena munasabah. Baiti mudhaf ya mutakalim mutawil. Ini contohnya. Nahu gulami. Ini contoh zaman dulu. Ada perbudakan dulu. Jadi contohnya budak. Gulami budakku. Nah, wa kitabi kitabku. Ini mau kitabi jadi mubtada, tetap kitabi, jadi maf'ul kitabi, ada huruf jar juga kitabi. Jadi perubahannya pada takdir, enggak kelihatan. Itulah maksud kemarin i'rab takdiri. Ya, i'rab dibagi dua. Ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. I'rab lafzi kan kelihatan di lafaz. I'rab takdir berarti takdir ya. Sadiqi, temanku, sama. Ibni, putraku, anakku, anak laki-lakiku. Wa ustazi, guruku. Nah, udah titik. Nah, itu titik dulu. Apa yang nggak paham kira-kira? Jangan paham semua, adik. Nggak enak. Jangan sampai paham semua. Harus ada yang nggak paham. Apa kira-kira, adik? Isim yang dimudah kepada yang mutakallim. Fi'il nggak boleh jadi mudah. Nggak ada cerita mudah fi'il, isim mudah fi'il. Dek, mudah fi'il itu dua-duanya isim. Syaratnya. Isim mudah fi'il juga isim. Nah itu. Kayak baiti. Baiti kan isim. Isim mufrad kan? Aku ya isim dhamir. Nah, pokoknya yang boleh jadi mudhaf isim, mudhaf ilaih juga isim. Kalau ya mutakalim bersambung dengan fi'il, itu pasti bukan mudhaf ilaih, tapi maf'ul bih. Bang, maf'ul bih namanya. Contoh. Akramani, akrama fi'il madhi. Kita tambah ya, tapi harus ada nun wikayahnya. Akramani, dia memuliakan aku. Iya bermakna aku, ya mutakalim juga. Pasti maf'ul bih. Enggak mungkin mudhaf akrama, ini mudhaf ilaih. Ya, oke. Okay. Enaknya belajar pakai papan tulis ya. Enggak ada papan tulis. Oke, lanjut. Jadi sudah kita bahas tentang i'rab. Ulang lagi pertanyaan. I'rab secara istilahi taghyiru awakhir kalimi. Berubah akhir kalimat ada berapa? Ada 3. Isim, fi'il, huruf. Jadi kalimat yang dimaksud di situ enggak masuk huruf. Karena huruf dibina. Jadi i'rab perubahan akhir kalimat. Maksudnya akhir isim, akhir fi'il. Isim juga banyak banget. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Isim mabni ada berapa? Ada 6. Berarti yang di i'rab yang selain 6. Fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il. Yang di i'rab fi'il mudhari' doang. Yang di i'rab fi'il doang. Fi'il amar, fi'il madhi, mabni. Berarti kalau kita kecilkan begini, Bang. I'rab itu perubahan akhir isim mu'rab dan perubahan akhir fi'il mudhari'. Ya kan? Itu kalau disimpulkan kecil. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim mu'rab, fi'il mudhari'. Kenapa berubah? Likhtilafil awamili, karena berbeda amil yang masuk kepadanya.
berubah pada lafaz kelihatan, atau takdiran atau pada takdir diniatkan. Nah itu. Isim mu'rab ada berapa? Coba sebut Kang Singai. Jelas. Apa aja? Frap. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, Asmaul khamsah, isim mangkus, isim maksur, isim ghair munsharif. Jadi kalau kita masukkan semua tadi ke dalam definisi gampang banget, Kak. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud yaitu isim mu'rab, yaitu 9 kalimat. Perubahan isim mufrad, baitun, baitan, baitin. Perubahan jamak taksir, ya, buyutun, buyutan, buyutin. Perubahan isim tasniyah, zaidani jadi zaidaini. Perubahan jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina. Perubahan jamak muannas, muslimatun, muslimatin. Perubahan apa lagi? Perubahan asmaul khamsah, abu, aba, abi. Apa lagi? Perubahan isim mangkus, qadhi, qadhiyah, qadhi. Enggak ada qadhiyu. Perubahan isim maksur, Musa, Musa, Musa. Perubahan isim ghairu munsharif, Ibrahimu, Ibrahima, enggak ada Ibrahimi. Nah, itulah i'rab, ya kan? Itu kalau kita masukkan semua, gampang banget sebenarnya kalau mau belajar. Nah, kita tambah lagi i'rab perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud tadi isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Perubahan fi'il mudhari' dari rafa menjadi nasab menjadi jazam. Nah, itulah. Nah, sekarang lanjut. Nah, jadi lawan dari i'rab itu namanya bina ini, Kak. Perhatikan. Wa yuqabilul i'rabal bina'u. Dan berlawanan akan i'rab oleh bina. Boleh enggak arti yuqabilu berlawanan? Boleh. Boleh. Lawan i'rab itu bina. Kan isim yang enggak di i'rab di bina. Nah, wa yuqabilul i'rabal bina'u. Melawan akan i'rab oleh bina. Lawan i'rab bina atau pasangan i'rab bina. Nah. Jadi begini, bina dan i'rab itu lawan. Jadi kalau kita udah paham i'rab, pasti paham bina. I'rab tadi perubahan. Berarti bina itu tidak berubah. Tetap. Nah, itulah bina. Nah ini. Wa yattadhihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari. Dan jelaslah tiap yang satu dari keduanya i'rab dan bina. Wa yattadhihu kullu wahidin minhuma, dan jelaslah oleh tiap satu dari keduanya i'rab dan bina tamamal ittidah, akan sempurna kejelasan bisa babi bayanil akhari, dengan sebab jelas yang lain. Karena dia berlawanan, siang lawannya malam. Kalau kita udah tahu siang, pasti tahu malam. Siang itu ketika matahari terbit. Maksudnya gini, selama matahari ada bercahaya namanya siang. Kalau matahari udah nggak kelihatan namanya malam. Nah, itu. Begitu juga i'rab. I'rab berubah, berarti yang tidak berubah yang tetap namanya bina. Nah, makanya dalam kitab Jarumiyah, bina nggak dibahas lagi deh. Adik buka kitab al-i'rabu huwa taghyiru langsung. Nggak ada al-bina'u, nggak ada. Nah, wakat tarakal muallifu bayanal bina'i, dan sungguh Kak, huruf apa dek? Huruf apa? Masih ingat ya? Bukan, itu huruf tahke. Huruf tahke. Kalau masuk kepada fi'il madhi, kalau masuk kepada fi'il mudhari' kan taklil ya. Nah, di sini kat tahke karena taraka fi'il madhi, perhatikan. Waqad tarakal muallifu. Sungguh meninggalkan oleh muallif bayanal bina'i, akan penjelasan bina. Katarakal mu'alifu, meninggalkan oleh pengarang akan menjelaskan bina. Enggak dijelaskan dalam matan Jarumiyah. Wa nahnu nubayyinuhu laka. Dan bermula kami itu nubayyinu, akan kami jelaskan untukmu. Oh bukan, nubayyinuhu. Hu ni maf'ul bih, Bang. Wa nahnu nubayyinuhu, dan kami akan kami jelaskan akannya bina laka untukmu alat tariqat dillati, di atas cara allati bayyana, yang telah kami jelaskan biha, dengannya tarikat, dengannya cara al-i'raba, akan i'rab. Dalam matan Jarumiyah nggak ada penjelasan tentang bina. Kata Syekh Abdul Hamid, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, wa nahnu nubayyinuhu. Kami akan menjelaskan tentang bina seperti metode kami jelaskan i'rab tadi.
Maksud metodenya begini. Tadi di awal kan, i'rab ada dua makna, makna Iya. lugawi, makna istilahi kan? Bina juga sama. Bina ada dua makna, makna lugawi, makna istilahi. Nanti binanya dibagi berapa, kayak i'rab dibagi berapa, semuanya ada. Berapa menit lagi? Betul. Belum ya? Masih 10 menit lagi? 5. 5. Masya Allah. Panakulu maka kami katakan. Kami katakan. 2 baris lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tanya-tanya i'rab dulu dah. Apa nih yang ditanya? Coba i'rab Bang. Waqat tarakal mu'alifu. Wow. Hah? Waqat tarakal mu'alifu bayanal bina'i. Wow. Wow istinaf kan? Pakai Rotake taraka. temadi. Fi'il madhi mabni. Atas fathah. Kata. Jadi kita belajar gini, Abang. Kita biasakan sebut. Karena kita udah tahu i'rab tadi. Fi'il yang di i'rab mudhari' doang. Selain mudhari', amar dan madhi harus dibina. Kalau ketemu taraka fi'il madhi mabni di atas fathah. Dia perlu kepada fa'il. Mu'allifu fa'ilnya. Fa'il tanda rafa dhammah. Karena ini namanya i'rab zahir kan, lafzi kan? I'rab lafzi. Terus Bayan. bayana apa? Lebih. Maf'ul bih bagi taraka. Maf'ul bih masuk tanda nasab. Terus mudah bayana Bina. al-bina'i mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudah tanda jar. Nah, coba kalau bukan jadi mudhaf menjadi apa lagi? Nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu baris. Lil bina'i maknayani. Sabit bagi bina itu ada dua makna. Lil bina'i maknayani, bagi bina itu ada dua makna. Lil bina'i khabar muqaddam, maknayani mubtada muakhar. Bagi bina itu ada dua makna. Ahaduhuma lugawiyun, bermula yang pertama dari keduanya itu lugawi. Ini nggak boleh kita baca ihda kan? Kalau ihda pasti ada alif depan dal. Ihda itu mu'annas dari ahada. Nah ini ahadu kita baca ahaduhuma, bermula salah satu dari keduanya dua makna itu lugawiyun secara bahasa. Wal akharu istilahiyun. Nah, dan bermula yang lain itu istilahi. Akhar yang lain. Kalau akhir yang terakhir. Adanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Selamat berbuka puasa. Makin tepat. Alhamdulillah. Udah boleh buka puasa. Teman-teman semuanya selamat berbuka puasa. Bekasi udah boleh buka puasa. Kita selesaikan pengajiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.